Saudara, mari kita belajar hari ini dari Habakuk pasal yang pertama dengan tema membangun kembali. Mezbah ini apa sih, saudara? Mezbah itu di mana semua persembahan itu dibakar habis. Jadi itu mau sapi yang dipersembahkan, mau domba yang dipersembahkan, itu dibakar habis. Nah, saudara, dalam hidup saudara ini, saya tidak yakin saudara ini sampai hari ini menjadi mezbah bagi Tuhan. Waktu saudara apakah sepenuhnya dibakar habis buat Tuhan? Harta saudara apa sepenuhnya dibakar habis buat Tuhan? Hidup saudara apakah sepenuhnya buat Tuhan? Ini mezbah namanya, saudara. Nah, karena kita ini belum sepenuhnya menjadi mezbah bagi Tuhan, maka mari hari ini kita bangun kembali. Saudara siap dibakar? Wah, nanti dulu, Pak. Nah, ini. Saudara belum menjadi mezbah. Tuhan mau hidup kita ini menjadi mezbah bagi Tuhan. Nah, mari kita lihat, saudara, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel atau bangsa Yehuda, saudara. Itu jawabannya sederhana. Karena apa? Mereka ini tidak menjadi mezbah bagi Tuhan. Makanya saudara di bagian terakhir ini, saudara, di ayat 12 sampai 14, di sini dikatakan begini. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Saudara, ini bicara tentang mezbah. Mezbah itu berada di rumah Tuhan. Yang pertama, rumah Tuhan itu yang adalah hal yang rohani. Kalau saudara, kekristenan saudara hanya 2 jam ke gereja aja nggak cukup. Saudara, orang yang menjadi mezbah bagi Tuhan ini satu contoh adalah Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak dan selebihnya dari bangsa itu. Apa tandanya, saudara? Di sini dikatakan mereka ini semangat. Saudara menyanyi aja nggak semangat, itu saudara ini sedang dibakar habis. Saudara, kekuatan saudara menyanyikan pujian berapa persen? Itu artinya saudara sedang dibakar di mezbah. Itu yang lain itu adalah yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Makanya dibawa kepada Tuhan yang lemak-lemaknya, yang dibakar habis, kulitnya dibuang, lemak-lemak daging, tulang-tulang dibuang, dan lebih banyak sebagian besar yang harus dibuang, saudara. Semangat. Karena kata semangat itu dari bahasa kerennya adalah antusias. Antusias itu dari bahasa aslinya adalah entheos. Tuhan di dalammu. Itu arti semangat. Masih muda, gak ada semangatnya. Sudah tua, alasan sudah tua. Saudara, saya kasih tahu,
bahwa survei menunjukkan begini. Orang-orang yang berpengaruh di sebuah perusahaan itu merekrut orang yang di atas 60 tahun. Karena ini ada pertanyaan begini, mengapa perusahaan harus merekrut orang di atas 60 tahun untuk posisi senior dan bertanggung jawab? Saudara, belum 60 aja, berdiri aja nggak jejak, leot-leot. Padahal saudara, keberhasilan seseorang itu usia 60. Itu posisi yang top leader. Karena mereka lebih produktif daripada yang di bawah 60 dalam membagi waktu dengan benar. Bangunnya lebih pagi. Kenapa? Semakin tua orang itu apa? Tidurnya semakin berkurang. Karena dia semakin apa? Semakin menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Sudah singkat. Umurnya semakin berkurang, saudara. Sebuah studi besar-besaran di Amerika telah menemukan bahwa usia paling produktif dalam hidup seorang pria adalah 60-70 tahun. Itu usia paling produktif. Kemudian usia paling produktif yang kedua itu usia 70-80 tahun. Sampai yang 70-80 tahun ada. Itu usia paling produktif yang kedua. Kemudian usia paling produktif yang ketiga usia 50-60. Sampai ini 50-60. Produktif. Melayani Tuhan. Produktif. Jangan usia di situ kok encok sudah banyak. Rematik sudah menyerang kanan kiri. Itu kurang tekun aja, kurang doa aja. Artinya saudara, usia rata-rata, ini kemudian ada satu survei lagi. Usia rata-rata pemenang hadiah Nobel adalah 62 tahun. Jadi kalau saudara sebelum 62 itu, saudara masih punya kesempatan untuk memenangkan hadiah Nobel. Untuk memenangkan piala-piala pertandingan. Jangan piala pertandingan malas, saudara. Usia rata-rata seorang CEO di perusahaan Fortune 500 itu adalah 63 tahun. Jadi kalau masih di bawah itu masih perjuangannya masih panjang, saudara. Dan survei membuktikan lagi, usia rata-rata pendeta dari 100 gereja terbesar di Amerika itu 70 tahun, 71 tahun. Sehingga saya masih punya waktu, saudara. Saya berkata begitu. Harus saya menyemangati diri saya sendiri. Banyak di Indonesia, belum 60 pendeta pensiun. Alasannya sudah patah tulang, saudara. Sudah stroke kiri kanan. Dan usia rata-rata paus yang memerintah Vatikan itu 76 tahun. Ini usia masih produktif. Patah hati anak-anak muda, ditolak sana tolak sini aja sudah wah. Kayaknya dunia itu lenyap, madesu. Kalau saudara gagal, saudara ditolak sana sini itu ngaca. Apa benar hubunganmu dengan Tuhan? Kemudian saudara, ini yang menarik begini. Di Alkitab ini Tuhan sudah merancang bahwa usia terbaik itu 60-80 tahun. Makanya kalau saudara ya selalu menganggap tua hari ini, saudara nggak sampai 80 tahun. Kenapa? Saudara tidak menemukan usia yang terbaik dalam hidup saudara. Makanya saudara, sebuah studi itu menemukan bahwa pada 60 tahun usia seseorang itu akan mencapai puncak potensi dan dilanjutkan di usia 80 tahun. Saya kemarin waktu Zoom ya
istri saya yang sungkan dia dari pembicara. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah 30 tahun yang lalu saya pernah, tahun 90-an, saya pernah beribadah di sana, di Bali. Dan hari ini beliau usianya 76 tahun, masih gagah, sudah 76 tahun, saya kasih tahu. Dan dia masih menjadi pembicara aktif. Saya ingatkan diri saya, dia nggak ingat. Pernah, padahal saya satu mobil. Saya ingatkan mobilnya dulu itu ada L300. Dia ingat. Pernah di misi Natal, saya diajak di satu desa di Bali dengan rombongan, dan salah satu dari anak muda itu adalah saya. Yang satu desa namanya Kembang Sari, 100% orang Kristen. Saudara lihat kiri kanan dan katakan ini, aku sangat suka berada di sebelahmu, karena kamu orang yang semangat dan masih muda. Haleluya. Muda terus. Saudara, kalau disuruh gitu aja nggak mau, saudara, bagaimana disuruh Tuhan? Yang kelihatan aja nggak mau, saudara. Nah, mari saudara berbahagialah dengan orang yang ada di sebelah saudara. Amin. Amin. Kalau dengan yang paling dekat saja tidak bisa membahagiakan, bagaimana dengan yang jauh? Saudara semangat. Kalau saudara, saya ketika membaca artikel ini saya semangat, saudara. Masih ada kesempatan terbentang luas di depan saya. Maka saya kalau ditanya Tuhan, kamu apakah kerjamu hari-hari ini? Saya semangat melayani Tuhan. Satu hari kadang-kadang Zoom, ada seminar, ada meeting, ya, sinode, ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Ini, saudara, karena apa? Hari-hari ini ke depan, saudara, ini akan terjadi yang namanya kelaparan. Di dalam Amos pasal 8 ayat 14, di situ dikatakan begini. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara, saudara lihat hari-hari ini gereja itu pakai media sosial, entah itu Facebook, ya, entah itu IG, entah itu Zoom. Kalau orang ibadah ngikuti lewat media itu, saudara, mereka bukan ikut ibadah, nggak serius, saya bilang gitu. Mereka nonton orang ibadah. Makanya kalau ada anak muda, HP-nya tidak dipakai untuk baca firman, lebih baik dilemparkan ke kamar mandi, ke WC. Ini akan terjadi kelaparan bukan akan makanan dan minuman, tetapi akan kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini, masa pandemi ini, banyak gereja anak-anak Tuhan yang main-main, justru menjadi dalih untuk tidak ibadah. Nah, saudara, kita melihat di sini, saudara, orang-orang yang merespon itu selalu, saudara, dia membangun yang namanya manusia rohaninya, atau yang dinamakan rumah Tuhan secara rohani. Sebelum Zerubabel dan Yosua itu membangun rumah Tuhan secara jasmani, Tuhan tidak pernah memakai orang, ya, dan tidak diperlengkapi dulu rohaninya. Makanya jangan pernah saudara itu berpikir saudara akan dipakai Tuhan, tetapi saudara tidak mengejar hal-hal yang rohani. Karena kalau kita lihat, saudara, di ayat 12 itu ada kata sambung yang namanya lalu. Itu sebuah keputusan dari Zerubabel dan Yosua bin Yosadak dan selebihnya bangsa itu untuk apa, saudara? Mendengar suara Tuhan.
Keputusan itu diambil setelah mereka mendengar suara Tuhan. Kalau saudara itu tidak bisa mendengar suara Tuhan, saudara tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Karena bagaimana mungkin bekerja sama dengan orang tuli, saudara? Halo? Makanya kejar, saudara, hal-hal yang rohani, supaya saudara bisa mendengar suara Tuhan. Ini Zerubabel dan imam besar Yosua bin Yosadak. Ini orang yang mendengar suara Tuhan. Di mana, saudara, ketika firman Tuhan itu disampaikan, itu menjadi pedang yang memisahkan antara orang tuli dengan orang yang mendengar. Di sini Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak serta selebihnya dari bangsa itu orang yang mendengar, saudara. Di akhir zaman ini ada 10 orang, yang 5 bijaksana dan 5 bodoh. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dua-duanya tertidur. Tetapi yang membedakan, yang 5 bijaksana itu menyediakan. Dia siap siaga. Dia menyediakan minyaknya. Kalau hari-hari ini, saudara, ini akan terjadi kelaparan yang berat ke depan. Dan selalu dimulai kelaparan secara jasmani. Kalau saudara tidak mendisiplinkan diri dan membangun manusia rohani, saudara akan terjungkal-jungkal, saudara, dalam hidup. Makanya bangun yang pertama itu manusia rohani. Seperti Zerubabel, bisa mendengarkan suara Tuhan. Tetapi kalau orang itu tidak mengejar hal-hal yang rohani, makanya tidak akan pernah dia akan dipakai oleh Tuhan. Karena telinganya tidak akan mendengarkan. Saudara perhatikan di sini. Ayat 12 ini dikatakan imam besar, ya, Zerubabel, Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai. Jadi, saudara, ada orang begini, yang kalau orang ini, entah itu pendoa, ya entah itu pelayan, kalau dengan yang manusia yang kelihatan saja tidak mau dengar, jangan percaya dia mendengar suara Tuhan. Itu orang yang sedang dengar-dengaran, halu, saudara. Itu sedang halu. Makanya firman Tuhan jelas, hei istri, tunduklah pada suamimu. Tidak peduli keadaannya, tidak peduli suaminya pemarah, tidak peduli dia suka bentak-bentak. Tapi firman Tuhan berkata, tunduklah sama suami. Jangan percaya kalau istri ini bisa dengar suara Tuhan, kalau dengan suaminya saja tidak menghormati. Bocah, bahasa cungkoknya ngomong. Itu bocah cuy lantai. Haleluya, saudara. Lah ini, saudara, karena dia mendengar jadi semangat. Bukankah firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya bisa tahu saudara mendengar suara Tuhan atau tidak itu dari semangat saudara. Saya bisa tahu saudara itu orang rohani atau tidak itu dari semangat saudara. Saya bisa tahu saudara itu serius atau tidak itu karena semangat saudara. Karena Tuhan memberikan usia terbaik itu 60 sampai 80 tahun. Kalau belum 80 tahun tidak semangat, berarti saudara itu tidak rohani, saudara. Saya kasih tahu, saudara itu tidak rohani. Saudara hanya statusnya Kristen. Hanya kalau hari Minggu nyanyi, hari ini harinya Tuhan, besok bukan. Begitu.
Nah, mari kita lihat persoalan yang mendasar yang terjadi, yaitu mereka, bangsa itu menghadapi kelaparan. Kelaparan itu disebabkan oleh persepsi yang berbeda, oleh telinga yang tuli, saudara. Karena kalau cara pandang itu berbeda antara manusia dengan Tuhan. Kalau saudara, saya tanya, kalau manusia bergulat dengan Tuhan, menang Tuhan atau menang manusia? Yang menang Tuhan, katakan, angkat tangan, saudara. Nah, yang berkata menang manusia, angkat tangan. Nah, benar, Pak. Karena selama ini Tuhan kalah sama Bapak, kan? Sama Yakub itu kalah loh, saudara. Makanya orang itu dipukul pangkal pahanya biar nyerah, saudara. Saudara ini, saudara, ada undangan pesta dan ada tanggung jawab pelayanan. Menang Tuhan atau menang saudara? Itu tandanya Tuhan kalah terus sama saudara. Sebelahnya itu ada manten, ya. Saudara rewang, milih rewang atau pelayanan, menang saudara atau menang Tuhan. Makanya seringkali banyak orang babak belur, saudara. Patahkan pangkal pahanya. Kenapa? Kekuatan bicara. Itu karena apa? Tuhan kalah terus. Ya, aku dipatahkan baru nyerah, saudara. Nah, saudara perhatikan ini persepsi, saudara ya. Ini persepsi. Tadi anak muda ini berubah persepsinya tentang ini. Kristen itu berubah. Kristen itu di manakah damai sejahtera yang katanya ditinggalkan Tuhan? Kok aku Kristen nggak ngalami? Ini karena persepsinya bahwa Kristen tuh ya minggu ibadah, ya pelayanan lah, ya jadi panitia Natal lah dan sebagainya, saudara. Di sini dikatakan begini, ayat yang pertama sampai kedua. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, nah ini kan, jadi bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi bangsa ini berkata, dia punya pemikiran, belum waktunya bangun kembali rumah Tuhan. Tetapi saudara, apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Hagai? Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Apalagi yang tidak menabur banyak. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Jadi ini perintah Tuhan, saudara. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara naik gunung, ya, itu apa? Perlu energi, masalah. Membawa kayu itu perlu pengorbanan. Karena apa? Datang kepada Tuhan itu membawa korban, sacrifice. Bawalah, ya, dan
bangunlah rumah itu. Kalau saudara membangun hidup saudara, berapa miliar saudara, itu akan habis. Berapa banyak saudara tidak membangun hidup karena hujan sedikit aja alasan, jauh sedikit dalih, tidak mau berani bayar harga. Tuhan padahal berkata kan kepada Paulus cerita ketika dia berkata minta disembuhkan matanya, sakit, ya, kelemahan fisiknya. Tuhan berkata, cukup kasih karunia yang ada padamu, yang kuberikan padamu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Kapan hari ada pendeta, hamba Tuhan, istrinya juga pendeta, dia telepon saya, Pak, doakan kami supaya kami beli mobil baru, karena mobil yang lama ini, dan saya bisa pelayanan kemana-mana. Saudara, saya nggak cerita, saya nggak ada mobil. Pak, mau pelayanan itu jangan nunggu mobil baru, bisa sewa. Saya bilang gitu. Itu ya Pak? Iya, sewa mobil, bayar. Kan tidak perlu membutuhkan dana 200 juta, cukup 250.000 satu hari satu malam, selesai. Kenapa mesti nunggu? Ini orang-orang berdalih saja. Nah saudara, kalau persepsi kita ini berbeda dengan persepsi Tuhan, dampaknya itu kelaparan, saudara. Nah mari kita perhatikan, saudara. Di sini di ayat 8 dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Ini sebuah pengorbanan semua, saudara. Banyak orang berpikir ke gereja yang melayani Tuhan untungnya apa? Makanya dikatakan begini, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi banyak orang ingin kemuliaan Tuhan, tapi tidak mau menjadi mesbah bagi Tuhan. Nonsense. Di dunia itu tidak ada yang gratis, semua harus bayar. Harus bayar. Makanya saya tidak suka mendidik orang mental gratisan. Ada harga yang harus bayar. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah itu memang tidak akan menghargai. Ini termasuk STT, free, tidak menghargai. Kuliah malah main chatting, main lihat yang lain. Saya pikir padahal satu SKS itu umumnya itu 150 S1. Kalau 2 SKS berarti 300. Tapi ini persembahan sukarela makan siang gratis, tidak menghargai. Di sini dikatakan impian sih boleh, saudara. Harapan silakan. Kamu mengharapkan banyak itu nggak salah. Banyak orang impiannya banyak, impian besar, ya. Tapi saudara kalau nggak sepadan dengan pengorbanan saudara, impian itu tidak tinggal impian saja. Saudara gigit jari, saudara. Akan gigit jari. Dan hari tua akan menyesal kenapa aku hidup. Kenapa? Tidak sepadan korban yang dipersembahkan dengan impian yang besar. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku, ini huruf besar, Tuhan menghembuskan. Maka saya seringkali berkata, orang kalau main-main dengan Tuhan, saya hanya hitung maksimal 7 tahun habis. Kenapa? Yusuf ini dia persiapkan dengan baik 7 tahun kelimpahan. Dia bisa melewati 7 tahun kekeringan. Makanya 7 tahun pertama dalam hidup saudara, entah itu berjemaah di sini, kalau saudara tidak setia dengan benar,
7 tahun kedua saudara akan mengalami kekeringan. Dan belum 7 tahun banyak orang terlempar. Kesetiaan itu harus diwujudkan, diuji, dihembuskan. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini bicara tentang prioritas. Oleh karena prioritasnya salah. Oleh karena apa? Ya. Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan. Saudara, ini bait suci rumah Tuhan. Berapa investasi hal-hal rohani di dalam hidup saudara? Reruntuhan, yang keluar keluh kesah, kecewa, sakit hati. Apalagi yang keluar kalajengking, anjing hutan, babi ngepet. Itulah rumah Tuhan. Saya kasih tahu saudara, ini prioritasnya salah. Jadi reruntuhan. Kenapa? Kalau rumah itu jadi reruntuhan, yang keluar wewe gombel, gendruwo. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Prioritasnya salah. Bukan rumah Tuhan, tapi sibuk urusan rumahnya sendiri. Makanya jangan heran kelaparan itu akan melanda. Karena prioritas yang salah, saudara. Makanya saudara mulai ditata dengan benar waktu-waktu prioritas dalam hidup saudara. Mana yang lebih penting? Penting dan mendesak itu diutamakan. Tidak mendesak nomor sekian. Saudara harus punya ditulis nomor 1 ini harus kerjakan hari ini, apa nomor 2, nomor 3, nomor 4. Begitu. Buat skala prioritas. Kalau sudah prioritasnya salah, Tuhan akan dihembuskan. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Sehingga dampaknya dia juga ada yang sepi. Begitulah. Ya tidak seperti kemarin. Mbah ngomong enak zamanku toh. Begitu akhirnya. Terhasut hidup masa lalu. Masa depan dengan Tuhan itu lebih baik. Yang setuju katakan amin. Ini saudara. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku, ini Tuhan loh ngomong, memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung. Jadi bicara tentang ke atas gunung-gunung kering. Impian jadi kandas. Ya kan? Harapan kandas. Orang harapan yang besar ke atas gunung kandas semua. Karena Tuhan mendatangkan kekeringan. Ke atas gandum. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang makanan pokok. Kehilangan apa namanya? Kelimpahan, saudara. Kemudian ke atas anggur, kehilangan sukacita. Karena kekeringan didatangkan, makanya pantas katanya Kristen tapi nggak bersukacita. Itu yang namanya kekeringan melanda dia. Lagi minyak, saudara. Minyak ini, saudara, ini kan membuat orang berseri-seri. Orang semangat, saudara. Orang Kristen gak ada semangatnya sama sekali. Bagaimana bisa membawa orang percaya Yesus? Ini yang namanya kekeringan melanda, ya, atas minyak. Saya berseri-seri. Kok gak bisa tersenyum, saudara? Ya karena COVID. Salahin COVID lagi. COVID itu adalah ujian. Saudara selama ini sekolah rohaninya lulus atau tidak? Kita kasih tahu. COVID itu satu soal itu harus diselesaikan. Amin. Satu soal COVID itu ujian saudara dan saya. Bisa nggak saudara tetap bersukacita? Bisa nggak saudara tetap berseri-seri? Bisa nggak saudara tetap
antusias? Bisa nggak saudara tetap semangat melayani COVID? Ini saudara, ke atas apalah segala yang dihasilkan tanah, semua ini hasilnya mengecewakan. Makanya iblis bilang, tahu kami ikut Tuhan tahu? Iya, firman Tuhan udah jelas. Ikut Tuhan kok begini. Firman Tuhan jelas. Orang yang mendua hati itu tidak akan dapat apa-apa. Kasih tahu. Orang yang tidak sepenuh hati, ukuran yang kamu pakai kan diukurkan kembali. Ukuran saudara itu diukurkan kembali. Karena ada kesungguh-sungguhannya, ya bagaimana bisa? Ya, ini prioritasnya salah saudara. Maka dikatakan atas manusia, ke atas hewan. Mau pelihara, aku pengennya pelihara apa? Bisnis mati semua saudara. Pelihara ikan mati semua, ayam mati semua, babi mati semua. Pelihara sapi mati semua. Karena Tuhan mendatangkan kekeringan. Apapun yang dihasilkan tidak ada dia terima kegagalannya. Dan dikatakan apa saudara? Lalu beda saudara. Orang yang membangun manusia rohnya lebih dulu. Dia orang yang bisa membuat keputusan di saat sesulit apapun. Dan dia tahu prioritasnya adalah Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, mendengarkan suara Tuhan itu lebih baik daripada persembahan dan korban bakaran. Siapa di sini yang sudah 80 tahun ke atas? Kata, tidak ada. Jadi jangan kehilangan semangat. Amin. Karena di sini dikatakan ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Orang semangat itu di dalam Amsal dikata apa? Dia mampu menaklukkan tantangan apa? Ayat 11 ya, Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Artinya dapat menaklukkan semua tantangan jenis apapun. Dia bisa tangguh. Dia akan berkata, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhan. Kalau Tuhan beserta dengan aku, siapakah lawan? Itu orang yang bersemangat. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Oh Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rencana-Mu. Oh Tuhan yang tidak pernah membiarkan kaki-kaki kami goyah. Dan oh Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami menjadi biar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara hadapkan hatimu kepada Tuhan. Biar saudara dikoreksi dengan benar. Supaya saudara diberikan pengertian. Apa yang harus dibereskan dalam hidup? Apakah selama ini prioritasmu yang salah? Kalau memang itu salah, bertobat, saudara. Saudara sibuk dengan urusanmu sendiri. Saudara tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tidak peduli dengan rumah Tuhan. Tidak peduli dengan rumah Tuhan secara rohani, secara jasmani. Hanya Tuhan mau saudara itu bertobat. Saudara tetap mempertahankan prinsip hidup saudara. Jangan menyesal di usia-usia terakhir hidup saudara. Dan itu sudah terlambat. Haleluya. Ora masyaallah ya sih.
Oh ya masuk. Mari bermasmur. Ini pujian kami.